Halo Sobat Ekstren, jadi beberapa hari lalu gue baru aja dikirimin salah satu laptop terbarunya Xiaomi, yaitu Redmi Book 15. Nah, di video kali ini gue mau hands-on sekaligus ngasih kesan pertama gue tentang laptop baru ini. So, langsung aja, ini dia selengkapnya. Oke Sobat Ekstren, jadi di bagian pertama yang bakal gue bahas udah pasti tentu adalah desainnya. Seperti yang kalian lihat di sini, Redmi Book 15 ini tuh udah pakai warna dark gray dengan nuansa metalik. Terus untuk material bahannya dia itu pakai bahan polikarbonat. Nah, yang gue suka dari desain Redmi Book 15 ini adalah logo Redmi yang dibikin kecil sama Xiaomi. Ini tuh ngasih kesan simpel tapi juga ngasih kesan mewah ke laptop ya. Jadi kelihatan kalau misalnya laptop itu bukan laptop yang murahan, apalagi dia dikombinasiin sama warna dark gray yang garang banget. Terus kita lanjut ke bagian portnya. Di sini bisa dibilang gue cukup menyayangkan karena Redmi Book 15 ini belum dilengkapin sama port Thunderbolt atau port USB Type-C. Cuman secara umum kelengkapan portnya sih udah lumayan oke. Kayak di bagian sebelah kanan ya, itu dia ada port audio jack, terus ada port card reader, ada port USB Type A, terus ini port LAN, sama ini adalah kunci Kensington. Terus untuk yang di bagian kiri dia ada port Type A, terus ini ada port HDMI, dan ini port Type A lagi. Nah, untuk yang ini itu dia adalah port DC-in. Nah, tadi kita udah bahas desainnya, sekarang kita masuk ke bagian dalam dari laptopnya. Di sini gue mau bahas bagian layarnya dulu. Jadi Redmi Book 15 ini dilengkapin sama layar berukuran 15,6 inci dengan bezel yang bisa dibilang lumayan tipis. Terus dia di bagian atasnya juga udah dilengkapin sama webcam. Nah, menurut gue waktu pertama kali gue ngeliat laptop ini sih dengan layar kayak gini udah sesuai sama kayak laptop-laptop baru zaman sekarang. Apalagi layar Redmi Book 15 ini tuh dilengkapin sama teknologi anti glare. Jadi kalau misalnya ini kalau misalnya kalian lihat lurus gini kan jelas ya layarnya ya. Cuman kalau misalnya gue lihat dari atas ini tuh kayak gelap gitu, jadi orang-orang dari samping kanan, samping kiri, dari atas tuh nggak bisa ngelihat layar kalian. Jadi layarnya tuh cuma bisa dilihat kayak lurus sama pandangan aja gitu, sama lurus sama pandangan garis mata. Terus kita masuk ke bagian keyboardnya. Nah, di sini keyboardnya juga belum dilengkapin sama backplate. Jadi gue rasa kurang cocok laptopnya untuk dipakai di suasana atau ruangan yang gelap gitu, karena dia nggak ada pencahayaan untuk mentangnya laptop ya. Terus untuk touchpadnya sendiri secara ukuran sih gue suka ya, karena dia ukurannya itu lumayan besar dan enak gitu buat dipakainya. Cuma yang gue jadi catatan gue adalah waktu pertama kali gue coba laptop ini itu agak-agak keset gitu touchpadnya. Cuma setelah hari kedua, hari ketiga, hari keempat nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi licin touchpadnya. Itu sih berdasarkan pengalaman gue sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pas beli Redmi Book 15 nanti terus touchpadnya itu agak-agak keset di awal, jangan kaget gitu. Nah, tadi gue sempet bahas soal webcam yang ada di Redmi Book 15. Jadi Redmi Book 15 ini udah dilengkapin webcam dengan resolusi 720p. Cuma di sini dia buat kalian yang mungkin rada parno sama privacy atau keamanan, dia tuh nggak dilengkapin sama kayak penutup kamera gitu. Jadi kalian butuh alat tambahan buat tutupin kameranya. Cuma kalau misalnya kalian gak terlalu memperdulikan hal itu ya, nggak adanya penutup kamera itu nggak jadi masalah yang besar buat Redmi Book 15. Nah, sekarang gue mau bahas soal dimensi dan bobot dari Redmi Book 15. Berdasarkan spesifikasinya, Redmi Book 15 ini tuh dilengkapin atau punya dimensi sebesar 19,9 mm, yang menurut gue ini udah lumayan tipis.
dan juga ini ngaruh ke bobotnya yang cuma 1,8 kg. Ini bisa dibilang nggak terlalu ringan, tapi juga nggak terlalu berat. Kayak ini dari tadi gua angkat-angkat kayak gini, yang nggak terlalu terasa beratnya, cuma nggak bisa dibilang ringan juga. Jadi bisa dibilang ada di tengah-tengah. Cocok juga buat dibawa bepergian, atau cocok juga kalau misalnya mau kalian taruh di rumah aja gitu. Oke Sobat X-Trend, kayaknya segitu dulu aja hands on Redmi Book 15. Di video berikutnya gue bakal review Redmi Book 15 tentu dari segi performanya dan pengalaman-pengalaman lain yang bakal gue ceritain selama gue pakai laptop ini. Dan gue juga tertarik buat coba performa gaming karena Redmi Book 15 ini dilengkapi sama Intel Core i3 generasi 11. Kayak wajib banget dicoba untuk performa gamingnya. So kalau misalnya kalian penasaran, nanti tungguin aja video reviewnya. Dan sekarang gua mau pamit, tapi sebelum itu jangan lupa follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi dan kunjungi situs nextrend.com untuk mengetahui berita terupdate seputar dunia teknologi. Kalau gitu gua Randy pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.